0320 Prodi S1 Keperawatan kelas A, Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem endokrin. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran dan hasil sekresinya disebut hormon. Beberapa dari organ endokrin ada yang menghasilkan satu macam hormon atau disebut dengan hormon tunggal. Di samping itu, juga ada yang menghasilkan lebih dari satu macam hormon atau sering disebut dengan hormon ganda. Misalnya contohnya itu ada kelenjar hipofisen sebagai pengatur kelenjar yang lainnya. Sistem endokrin berfungsi berdasarkan konsep mekanisme umpan balik. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan fungsi regulasi yang benar. Kelenjar endokrin menerima informasi umpan balik yang konstan tentang kondisi sistem yang diatur, sehingga sekresi hormon dapat disesuaikan. Hipotalamus terletak di bagian tengah bawah otak. Ini bagian dari otak yang penting dalam regulasi kenyang, di mana metabolisme dan suhu tubuh. Selain itu, hipotalamus juga mengeluarkan hormon yang merangsang atau menekan pelepasan hormon di kelenjar pituitari. Banyak hormon ini melepaskan hormon yang disekresikan ke dalam arteri atau sistem portali popsial yang membawa mereka langsung ke kelenjar pituitari. Dalam kelenjar hipofisis, hormon-hormon melepaskan sinyal sekresi hormon-hormonnya. Hipotalamus juga mengeluarkan hormon yang disebut dengan somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari ini untuk menghentikan pelepasan hormon pada pertumbuhannya. Fungsi utama dari hipotalamus ini adalah homeostasis yang bermanfaat untuk menjaga tubuh agar tetap stabil dan dalam kondisi konstan. Hipofisis kelenjar pituitari ini berada di bawah otak dan biasanya ini berukuran tidak lebih besar dari kacang polong. Hal ini dianggap sebagai kelenjar kontrol utama yang mengontrol banyak fungsi kelenjar-kelenjar endokrin lainnya. Kita akan membahas tiroid dan paratiroid, di mana keduanya ini terletak di bagian depan leher. Di sini, tiroid menghasilkan hormon-hormon yang berhubungan dengan pembakaran kalori dan detak jantung kita. Lanjutnya, kelenjar-kelenjar paratiroid ini mengontrol jumlah kalsium dalam tubuh kita. Fungsinya yaitu mengambil hasil kelenjar dan menyaring darah yang ada di ginjal kita. Selanjutnya kita akan membahas timus, di mana timus ini terdapat atau berada di bagian atas dada kita di sini. Dan ini menghasilkan sel darah putih yang melawan infeksi dan menghancurkan sel-sel abnormal. Fungsi dari timus ini yang pertama yaitu mengaktifkan pertumbuhan badan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengurangi aktivitas kelamin. Selanjutnya saya akan membahas adrenal, di mana adrenal ini kelenjar adrenal ini terletak di bagian atas atau setiap ginjal. Adrenal ini menghasilkan hormon kortikosteroid dan epinefrin yang bereaksi terhadap stres, menjaga tekanan darah serta mengatur metabolisme kita. Selanjutnya yaitu ada kelenjar supraneal, di mana jumlahnya ini ada 2 dan terdapat pada bagian atas dari ginjal kiri dan kanan kita.
ukurannya itu berbeda-beda, beratnya itu rata-rata 5-9 gram. Kelenjar supraneal ini terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama bagian luar yang berwarna kekuningan menghasilkan kortisol yang disebut dengan korteks. Bagian medula yang menghasilkan adrenalin ini atau epinefrin ini dan non-adrenalin ini atau norepinefrin ini. Selanjutnya kita akan membahas pankreas, di mana pankreas ini berada di bagian belakang lambung kita. Ini menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula dan darah. Selanjutnya pankreas ini merupakan kelenjar yang berfungsi ganda. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan di dalam sel yang disebut asinin, tetapi juga mempunyai fungsi endokrin. Di antara jaringan asinin ini terdapat sekitar 1 juta kumpulan sel yang disebut pulau Langerhans, di mana pulau Langerhans ini mengandung sel penghasil hormon yang terlibat dalam kendali glukosa atau gula darah. Selanjutnya yaitu sumber energi utama. Sel beta membentuk hormon insulin yang memacu pengambilan glukosa oleh sel. Selanjutnya kita akan membahas ovarium, di mana ovarium ini terletak di kedua sisi rahim manusia. Mereka mengandung sel-sel telur yang diperlukan untuk reproduksi dan juga menghasilkan estrogen dan progesterogen. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada testis, di mana testis ini merupakan alat kelamin pada laki-laki. Testis berada di dalam kantong yang bergantung di luar tubuh laki-laki. Mereka menghasilkan testosteron dan sperma. Berikut penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Salam santai Elizabeth, salam sehat, bye-bye.